أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزهرنا بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan, saya ulang kembali bahwa qiraah sab'ah itu nanti pusat dari asal usul qiraah sab'ah itu ada 5 tempat, insyaallah. Jadi yang pertama Madinah, Mekah, terus kemudian Kufah, Basra, sama Syam. Kalau Syam sekarang ya mungkin Syria atau mungkin pokoknya daerah-daerah utara dari Madinah ke agak jauh itu Syam. Kalau sekarang mungkin ya Syria. Jadi Kufah, Basra, Syam, terus kemudian Mekah sama Madinah. Itu nanti rujukan dari beberapa qiraah yang sampai kepada kita yang disebut dengan qiraah sab'ah. Yang kedua, ada dua golongan ahli Quran ketika menganalisis qiraah sab'ah. Apakah qiraah sab'ah ini mutawatir sampai Rasulullah, atau qiraah sab'ah ini adalah bahasa lokal, ya, bahasa lokalitas suku tersebut atau mungkin wilayah penduduk tersebut yang ketika membaca Al-Quran itu dengan lahjah atau dialek lokal. Kalau yang berpendapat mutawatir, salah satu analisisnya begini. Jadi dulu para sahabat di era-era Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu menyebar ke tempat-tempat yang diduga sebagai sumber qiraah sab'ah. Dari Syam, terus kemudian Kufah, Basra, Mekah, Madinah itu. Terus kemudian para sahabat itu mengajarkan Al-Quran, Kan tapi ini berbeda sekali ketika kita menganalisis bahwa Al-Quran itu metode pengajarannya mungkin yang paling ideal adalah talaki. Tahu talaki atau drill. Jadi seorang guru itu mengajarkan kepada murid dengan cara seorang guru membacakan dan murid menirukan, safawiyah, jadi talaki itu, tauqifi, jadi bentuk bacaan mungkin sampai kepada tulisan itu bersifat tauqifi, doktriner, ya seperti praktek bacaan Al-Quran di Indonesia. Yang kita tahu mungkin model pembelajaran bacaan Quran di Indonesia secara kuantitas dan kualitas itu ideal. Kalau secara kuantitas memang terbanyak lembaga pendidikan agama atau pondok pesantren di Indonesia. Terus model pembelajaran Al-Quran baik yang bersifat talaki maupun yang bersifat lainnya itu terbanyak di Indonesia. Nah, nanti model kedua adalah ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran dulu ketika dicetak pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan yang disebut dengan Rasmul Utsmani itu. Jadi penyeragaman
bentuk tulisan dan bacaan, bentuk tulisan dan bacaan yang disempurnakan di era Utsman itu tidak dikirim di tempat-tempat yang tidak hanya dikirim di tempat-tempat yang disebutkan, termasuk dikirim ke Mesir, ke Mesir. Jadi ada 6 mushaf salinan yang ketika era Sayyidina Utsman itu dicetak, kemudian disebar sampai ke Mesir. Tapi justru di Mesir tidak ada riwayat Imam Qiraat yang sampai pada kita. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa bacaan Al-Quran ini, qiraat sab'ah ini, nanti termasuk pendapatnya Ibnu Mujahid gitu ya. Dan ini dianut oleh Ustaz Wahbah Zuhair di Tafsir Al-Munir ini, bahwa bacaan itu adalah lahjah lokal. Jadi analisisnya begini, dulu bacaan tulisan kaum ummi ya. Ummi itu kalau makna yang original memang kaum yang hanya memahami bahasa lokal. Ummi itu kan artinya ibu ya. Jadi Nabi Ummi itu nabi yang ya termasuk Ibnu Katsir ya. Nabi yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi hanya memahami bahasa lokal, bahasa ummi, bahasa ibu gitu. Bahasa lokal. Kalau kita kan Ibu Pertiwi menyebut Indonesia itu. Nah, itu Nabi Ummi adalah nabi yang fasih sekali terhadap bahasa itu. Ibnu Katsir dia menafsirkan bahwa Nabi Ummi itu adalah nabi yang belum pernah membaca kitab sebelumnya. Jadi Rasulullah itu belum pernah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Akan tapi Nabi Ummi itu nabi yang sangat fasih sekali dan mengerti tentang bahasa. Makanya Rasulullah sampai beliau pernah bersabda, "Ana min Quraisy, ana a'rabukum wa ana min Quraisy." Saya ini orang yang sangat ahli bahasa Arab. Jadi sangat fasih sekali terhadap bahasa, sehingga sangat paham bahasa-bahasa detail Al-Quran gitu ya. Yang sangat memungkinkan banyak sahabat itu nggak paham tentang bahasa Al-Quran, yang karena diadopsi dari bahasa-bahasa yang di dalam. Ini pendapat kedua. Jadi kalau saya memang setuju dengan pendapat kedua bahwa qiraat sab'ah yang sampai pada kita itu adalah qiraat yang sebetulnya model tulisannya mungkin pada waktu itu adalah sama ya, model tulisannya sama. Terus kemudian dibaca oleh dialek lokal, mungkin dialek Basra, dialek Kufah, dialek Syam, dialek Madinah sama Mekah itu kan berbeda. Akhirnya melahirkan bacaan yang berbeda. Kita kemudian tahu dari hal-hal yang mungkin berbeda dengan qiraat masyhur yang kita pahami ini. Jadi qiraat yang diriwayatkan oleh Hafiz An Asim ini adalah qiraat masyhur. Qiraat yang secara umum dianut oleh mayoritas penduduk muslim di dunia. Ya. Nah, tentang banyak yang mengambil spekulasi kenapa qiraat yang masyhur itu adalah qiraatnya Hafiz An Asim. Ya, banyak yang mengatakan bahwa karena riyadhahnya lebih riyadhah tentang Qur'annya lebih mendalam dan sebagainya. Dan itu kalau saya tidak terlalu mengetahui banyak data tentang kenapa qiraat Hafiz An Asim ini masyhur ya. Termasuk Ustadz Ahsin Sakho mengatakan bahwa ya, kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa Hafiz An Asim ini riyadhahnya lebih mendalam ya, lebih lah gitu riyadhahnya. Mungkin itu ya, itu pengantar. Jadi nanti kita akan mengetahui dari perbedaan bacaan itu. Kalau bagi saya Al-Quran itu kan ya termasuk Ustaz Wahbah Zuhair ya, idza jama'a ba'du bi ba'd sumnya Quran. Jadi ketika Quran itu kan core ID, jadi ide inti. Jadi ide-ide global itu yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga begini, meskipun lafadznya kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kalamullah ya, kalam. Jadi bahasa yang bersifat oral. Kita tahu melalui pendekatan mungkin semantik atau mungkin semiotik. Kalau semantik itu tulis, kalau semiotik itu
simbol nih, simbol-simbol gitu. Itu semantik itu mungkin pelafatan nih, makna atau semiotik simbol-simbol itu ya. Itu kita tahu bahwa Quran ini meskipun mungkin makna detailnya itu sedikit melenceng gitu ya, bukan sedikit melenceng, sedikit berbeda. Itu tapi ide globalnya itu bisa dipahami oleh orang yang nanti membaca Quran itu dalam makna yang bersifat global. Ya mungkin contoh detailnya begini, agar sama agak punya data gitu. Contoh seluruh ibadah di dalam agama kita, di dalam syariat Rasulullah itu tidak ada syariat yang detail sekali di dalam Al-Quran, nggak ada. Sholat, sama menemukan sholat 5 waktu itu di dalam Quran kan tidak. Rukunnya sholat, terus kemudian apa syarat-syaratnya sholat dan sebagainya. Atau mungkin wudhu kan tidak sedetail yang kita praktekkan yang ada di dalam Quran itu. Niatnya, bahkan ulama mengatakan tartib itu salah satu rukun. Dan itu ya nanti kalau kita kaji lebih dalam ternyata tartib itu juga masalah gitu. Kok bisa tartib? Dan banyak, umpamanya zakat. Zakat itu sama nisabnya ketemu di Quran kan enggak. Terus kemudian haul ketemu di Quran kan enggak. Jenis-jenis yang dizakati ketemu di Quran kan enggak. Puasa, begitu juga puasa. Puasa Ramadan, puasa apa saja yang saya kenal. Senin Kamis semua. Puasa Daud, puasa lain sebagainya. Terus kemudian buka puasa dengan kurma atau mungkin takjil dan sebagainya kan nggak ketemu di Quran. Apalagi pokoknya sebutkan semua tentang akhlak, tentang tauhid namanya. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu kan tidak ketemu di. Jadi Al-Quran itu adalah ide yang bersifat global, umum. Terus kemudian ditabjin atau dijelaskan oleh Rasulullah karena memang Rasulullah punya otoritas untuk menjelaskan Al-Quran dengan penjelasan yang simpel, mudah dan meringankan. Jadi itu kemudian kalau kita mempelajari lebih lagi perbedaan-perbedaan yang di dalam qiraat sab'ah ini ya, bagi saya termasuk ulama-ulama yang konsentrasi di qiraat itu tidak mengubah makna yang signifikan, tidak mengubah makna dengan argumentasi yang seperti tadi itu. Umpamanya ya seperti yang kemarin ya, kita tahu sirah dengan sirah, fatalaqqa Adamu dengan fatalaqqa Adam. Ya. Meskipun mungkin makna yang radikal, makna yang dekat, tajaman mungkin itu sepertinya merubah. Tapi nanti kalau kita pelajari secara syumul ya, holistik itu enggak merubah sama sekali. Kayak gitu ya. Makanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Qur'an itu riwayatnya mutawatir. Ya, riwayatnya mutawatir terus kemudian manqulnya mutawatir. Jadi sejak generasi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat menyampaikan kepada tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Itu diriwayatkan oleh sekelompok muslim yang berjumlah mayoritas, yang berjumlah banyak, sehingga tidak mungkin untuk berbohong. Ketika salah satu berbohong, maka akan dikoreksi dengan sahabat atau tabi'in yang lain. Ya. Termasuk mungkin praktek yang di era kita sekarang. Jadi umpamanya cetakan Al-Quran salah, itu ada lembaga otoritatif atau lembaga otoritas yang menyeleksi tentang originalitas dan lembaga pentasih Al-Quran itu. Mungkin itu praktek-praktek yang secara global itu dikenalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga Al-Quran ila yaumil qiyamah. Makanya Ahlul Quran itu termasuk lembaga yang dikenalikan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah, Ahlul Quran itu adalah Ahlullah.
Maka di tafsir-tafsir termasuk tafsir Ustaz Quraisyiha, tafsir-tafsir Ustaz Wahbah Zuhail memaknai inna, kenapa pakai dhamir mutakallim ma'al ghaib gitu ya. Itu karena Allah melibatkan atau melibatkan yang lain. Bukan melibatkan yang lain. Maksudnya Allah mentakdirkan seseorang atau orang lain atau orang yang ahli di dalam Al-Quran itu untuk menjaga Al-Quran. Kayaknya di hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat itu nanti Al-Quran itu dihilangkan dari tulisan dan juga dari hati para penjaga Quran. Jadi ya kalau sampai baca di kitab-kitab Asyrafus Sa'ah atau kitab-kitab yang mengatakan yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, itu nanti suatu pagi itu tiba-tiba tulisan Al-Quran di mushaf itu tidak ada. Terus kemudian hafalan para hafidz Quran itu hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah alam soal itu nanti kita konsentrasi di filsafat ini. Jadi Al-Quran itu tetap terjaga meskipun ada beberapa pendapat bahwa filsafat itu atau mungkin filsafat arba'at asyar. Karena itu mutawatir sampai Rasulullah. Tapi di kajian ilmiah ini belum ada kitab yang membahas detail tentang rijalul qiraah sebagaimana di sanadnya hadis. Ya, kalau di kitab-kitab hadis atau di rijalul hadis itu ada kitab-kitab yang membahas tentang rijalul hadis. Jadi rawi ini meriwayatkan dari sahabat ini atau mungkin rawi ini sampai sahabat ini terus kemudian sampai kepada Rasulullah itu ada. Tapi kalau di qiraah sebatas yang saya tahu ya itu belum ada di jalur qiraah. Coba nanti kalau memang ya siapa tahu sampai diilhami untuk menulis itu mungkin menjadi jariyah amal soleh. Jadi namanya ditulis mungkin sampai sekarang punya proyek gitu ya. Jadi kitab qiraah rijal qiraah fi qiraatis sab'ah gitu ya. Jadi mungkin judulnya itu. Saya kan nyumbang judulnya sampai yang tulis itu nanti kan sama-sama dapat pahala gitu ya. Rijal qiraah fi sab'in qiraah mungkin itu. Ya. Ini. Sudah kita teruskan kemarin sampai ke mana? Al-ikhtilafu bi ziyadati wa naqs. Yang keenam, perbedaan bacaan di qiraah masyhurah dengan qiraah sab'ah adalah al-ikhtilafu perbedaan bi ziyadati di dalam tambahan wa naqsi dan pengurangan. Jadi lafaznya atau kalimatnya ada yang dikurangi atau di mushaf yang lain ada yang ditambahi. Mana yang sahih? Semuanya adalah sahih. Ya. Wa ma mithlu contoh wa ma khalaqa dzakara wal untha di surat Al-Lail ya. Quri'a wa dzakara wal untha. Artinya wa ma khalaqa dzakara wal untha itu kalau nanti sama dia diterjemah atau itu bukan terjemah itu tafsir itu adalah dan demi zat yang menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Jadi walaili idza yaghsha dan ketika malam dan demi malam ketika menutupi. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla dan demi siang yang sangat terang benderang. Wan nahari tajalla. Wa ma khalaqa dzakara wal untha dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyattaa. Fa'amma man a'ta wa taqa. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna dan membenarkan balasan Allah bagi orang yang berbuat kebajikan. Apa itu? Fasan yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan dia untuk sampai kepada kemudahan. Pasalnya siru itu. Kebalikannya wa amma man bakhila wastagna. Barang siapa yang pelit, bakhil, kita membelanjakan hartanya di jalan Allah, wastagna dan merasa kaya, tidak butuh terhadap Allah. Bahkan tidak bil husna dan mendustakan dengan balasan Allah. Fasan yassiru bil husna. Maka Allah akan memudahkan dia
untuk mencapai kesulitan-kesulitan. Mungkin gitu ya. Jangan baca seterusnya. Ini di surat Al-Alaq. Nah, di ayat ketiga wa khalaqad dzakara wal untha itu quri'a dibaca wadzakara wal untha. Jadi wadzakara wal untha. Mungkin wakunya ini juga termasuk wawu qasam gitu ya, atau wawu apa gitu. Jadi walail itu kan wawu apa namanya? Wawu qasam kan ya. Kan ada 3 wawu yang sampai tahu. Apa wawu apa saja? Wawu atau terus wawu qasam. Satunya wawu yang permulaan Tidak. wawu istinaf. Ya. Jadi wawu atau wawu istinaf, wawu qasam ya. Wallahi ya. Wallahi itu wawu qasam. Tallahi tak qasam. Apalagi? Billahi gitu ya. Allah wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wadzakara wal untha. Ada yang membaca wadzakara wal untha. Ini yang disebut dengan ziyadah dan nuqsan ya. Ziyadah dan nuqsan. Jadi di qiraah sab'ah ada nanti yang membaca wadzakara wal untha. Tapi kalau riwayatnya Hafiz sama Asim ini wa ma khalaqal dzakara wal untha. Oke? Itu di surat Al-Lail. Juz berapa surat Al-Lail? 30. Hafal ya? Yang ketujuh, ikhtilaful lahjati fil fathi wal imalah. Ikhtilaful lahjati perbedaan dialek. Fil fathi di dalam membaca fathah wal imalah dan imalah. Imalah itu bacaan antara fathah dan kasroh, tengah-tengah ya, imalah. Jadi imalah itu kalau contoh di qiraah kita ada majriha wa mursaha. Apa itu di surat apa majriha wa mursaha? Surat Nuh ya. Apa itu yang ayatnya? Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Bismillah. Sama kalau naik kendaraan salah satu doanya kan mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Boleh sampai baca Bismillahirrahmanirrahim mungkin itu ya. Tapi kalau Hafiz sama Asim itu cara bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Karena di riwayat yang lain mungkin dibaca dengan fathah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha gitu ya. Wa tarqiqi wa tarqib. Jadi ada yang membaca tarqiq. Tarqiq itu tipis gitu ya. Terus kemudian tafhim itu tebal seperti kemarin. Contohnya di belum ya. Khabiran basira. Itu tarqiq apa tafhim? Tafhim. Tebal ya. Hukum roh ada berapa? 3. Apa saja? Tarqiq, tafhim, jawazul wajhain. Ya, tapi kalau enak diringkas 2 saja. Dan jawazul wajhain itu kan boleh 2 wajah. Jadi ya terserah milih tipis atau tebal. Kalau khabiran basira itu adalah tafhim. Tapi nanti ada riwayat qiraah yang membaca khabiran basira itu. Itu tarqiq ya. Khabiran basira. Saya memang kalau detail-detailnya imam siapa yang membaca belum. Tapi paling tidak ini sebagai pengantar saja. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Wa tarqiq wa tafhim. Jadi tarqiq tipis, wa tafhim dan tebal. Wal hamzi wa tashhir. Dibaca hamzah, wa tashhir dan tashhir. Jadi tashhir itu menghilangkan hamzah, terus kemudian memindah harokat hamzah itu ke huruf sebelumnya. Ya, tashhir. Wa kasri hurufil mudhari'ati dan mengkasrah huruf mudhari', ya, huruf mudhari', fi'il mudhari'. Jadi coba sampean tahu nggak ada huruf mudhari' yang dibaca kasrah? Coba apa? Jadi fa'ala yang mana? Fa'ala apa? Yaf'ulu, ada yaf'alu, yaf'ilu gitu ya. Yang huruf pertamanya di kasrah, coba apa sama? Sara namanya. Yasiru ya. Terus qa'ada. Yaqudu, yaqidu namanya. Atau apalagi? Apalagi yang lain. Nafaro namanya apa? Yang fi'il, nggak ada yang kasroh. Ya sebatas yang kita tahu ya. Tapi nanti sebetulnya ada yang
kasroh, ya, ada yang kasroh di qiraah yang lain. Jadi wa kusira hurufil mudharaati dan wa kusira dan di kasroh. Wa kusira dan di kasroh apa huruful mudharaati huruf mudharaat. Wakal bi ba'dil huruf. Wakal bidan mengganti ya. Ba'dil hurufi ba'dal hurufi sebagian huruf. Jadi umpamanya huruf shad diganti dengan huruf sin ya. Terus kemudian apalagi apa yang diganti lagi? Wawu diganti fa namanya. Apa itu di contoh apa? Ya, yang ada mungkin shad diganti sin seperti sirat diganti dengan sirat diganti dengan sirat atau diganti dengan za sirat ya. Sirat kalau mustaqim atau sirat kalau mustaqim. Atau kalau di dialek ya, ini contoh yang konkret di Jepang namanya. Orang-orang Jepang ketika naik haji ini yang diceritakan oleh Gus Bahar ya. Dengan orang Indonesia naik haji. Namanya orang Indonesia membaca Allahumma tahhir qalbi ya. Karena pakai qaf qalbi. Tapi orang sana baca Allahumma tahhir qalbi ya. Apa kalbi itu artinya? Kan maknanya jauh sekali. Tapi ketika dilihat teksnya sama. Jadi mungkin kasus qiraah sab'ah itu menurut asumsi saya seperti itu. Ya seperti orang Jawa dulu ketika orang tua kita dengan kita itu bacaan Qur'annya bagus kita. Ya, kalau dulu kan coba sama lihat orang-orang tua yang masih ada ya, ketika baca, saya sering mendengar itu meskipun sering lupa karena banyak dari orang-orang generasi sebelum kita agak jauh gitu ya, baca amalan-amalan yang dikasih oleh ya, guru spiritual itu bacanya tidak jelas. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Apalagi la haula wala quwata namanya. Kalau quwata apa pokoknya gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak gitu. Ya kayu ya namanya ya kayu gitu orang tua. Tapi ya efek apa nanti itu ya terasa sekali karena dari hati bacanya. Kalau kita kan lesannya yang fasih, tapi hatinya tidak fasih. Jadi nalar kita dikuasai oleh nalar atas sadar. Tapi orang-orang dulu nalarnya dikuasai oleh nalar bawah sadar. Jadi pengetahuan literalnya, pengetahuan matematis, pengetahuan fisiknya itu enggak detail, tapi indera rohaninya itu tajam orang dulu. Makanya pengetahuan atau disiplin ilmu sebelum kita itu dikuasai oleh mistisisme ya. Jadi semua benda itu dimaknai secara mitos, mistis. Jadi ada kekuatan di balik kekuatan yang bersifat fisik. Kekuatan ada duniawi istilahnya. Kekuatan irasional, metafisik itu. Orang-orang dulu gitu, ya dimanapun saya kira, termasuk yang paling kental ya Indonesia. Eropa juga sama, manapun sama. Saya kemarin kan dari Bromo itu, di Bromo itu nanti sampean kalau lihat banyak apa, ya kayak patung itu terus diselimuti. Saya sering kaget kalau mau kebalik apa itu ketentuan dari saya kira orang, ternyata bukan. Oke, pokoknya sama. Ternyata setelah saya tanya orang lokal situ, ya wilayah-wilayah yang dianggap oleh penduduk Tengger Bromo yang itu ada nilai mistisnya itu ditandai oleh itu agar tidak menyakiti yang lain mungkin. Jadi mungkin di situ sering tabrakan Pak, atau mungkin di situ orang sering dilihat di makhluk-makhluk gaib itu dibangun lagi. Terus kemudian dikasih, pokoknya punden mungkin kalau ya itu dimaknai syirik bisa, dimaknai tidak syirik juga bisa. Mungkin tidak disembah namanya. Ya kalau orang yang membuat itu dibikin untuk rumahnya itu kan tidak masalah. Wah ini makhluknya Allah karena nggak punya rumah saya bikinkan rumah. Itu kalau orang-orang yang cara beragamanya kaku kan bid'ah, syirik. Terus pokoknya gitu, semuanya dilihat secara fenomena materi. Termasuk membaca Quran itu salah itu akan melahirkan beragama yang tidak agama, yang tidak rahmatan lil alamin.
wa qalbi ba'di qulub wa isba' mimid dhukur wa isba' dan mengharokati secara penuh gitu ya. Isba' itu kan mimid dhukuri mim jamak mudzakkar ya. Seperti alaihim nanti dibaca alaihimu contohnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu contoh salah satu contoh. Wa ismami ba'dal harakat wa ismami dan membaca ismam ba'dal harakat ini sebagian harokat. Ismam itu apa? Ismam. Coba. Ismam. Bibirnya mencucu ya. Untuk mengganti harokat dhammah yang terbuat. Ya, jadi ada simbol ketika baca itu bibirnya moncong ke depan. Itu ismam. Seperti contohnya di surah Yusuf ya, di 11 ayat 11 itu. Qalu ya abana ma laka la ta'mauna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun ya. Wahai ayahku, kenapa engkau tidak percaya kepada kami padahal kami ingin berbuat baik kepada Yusuf wa inna lahu lanasihun. Padahal kami termasuk yang ingin kebaikan terhadap Yusuf gitu. Wa inna lahu lanasihun. Itu cerita ya. Ya, dari kisah Nabi Yusuf itu sebetulnya begini kalau kita mengambil. Jadi nanti kalau baca Quran ini pesan saya dan juga pesan dari guru saya. Ketika baca Quran, kalau makna terjauh sulit ya, jadi makna tafsir yang panjang itu sulit, sama lihat terjemah. Kemudian dari terjemah yang sederhana itu, contohlah sifat-sifat atau amalan-amalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Contohnya adalah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf itu tajam sekali mata batinnya? Ya. Karena Nabi Yusuf itu memang ia sangat pasrah kepada Allah. Ya, takwa kalau bahasa kita, takwa terus sikap ibadahnya sama Allah itu total. Jadi nanti kalau di psikologi mungkin ya, alam atas sadar itu kan mendominasi hanya 12% gitu. Alam bawah sadar yang sering tidak kita aktifkan itu kan sekitar 88%. Jadi kayak sabar, qanaah, terus kemudian tawakal itu kan pengetahuan alam bawah sadar. Mengerti bahwa uang itu yang fungsi bukan nilai matematisnya, tapi manfaatnya. Itu kan alam bawah sadar. Terus kemudian berpasrah kepada Allah, kehidupan ini hanya tipu-tipu belaka karena pengetahuan yang dikonfirmasi oleh Quran itu kan pengetahuan alam bawah sadar. Nah itu yang oleh orang-orang awam atau orang-orang umum itu tidak dikuasai. Ya kayak kita itu kan hanya terdikte oleh alam atas sadar. Jadi kayak sama kuliah itu mungkin ya karena terdikte oleh alam atas sadar kan mungkin, tapi saya nggak tahu. Kecuali kalau kuliah memang saya pengen niat cari ilmu karena pengen cari ridhonya Allah agar nanti kalau saya punya ilmu mampu mendidik. Itu kan alam bawah sadar. Alam atas sadarnya kan dapat ijazah, apalagi kerja, kelihatan keren, namanya gitu. Karena yang lain pendidikannya tinggi, maksud saya rendah, itu kan alam atas sadar saja, alam kalkulasi. Nah itu yang mendominasi kita. Ya kayak makan kita itu kan didikte oleh alam atas sadar, gitu. Makan yang enak itu di warung sana, yang enak itu yang harganya mahal, yang enak itu yang lauknya enak dan sebagainya. Itu kan alam atas sadar. Alam bawah sadar itu sebetulnya makan yang enak itu adalah ketika kita membutuhkan makanan itu, yaitu ketika kita makan. Makanya Nabi kan tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kan etika alam bawah sadar. Oke, itu. Nah, la ta'mauna Nabi Yusuf itu kan peka terhadapnya. Nah, itu nanti dicontoh gitu. Jadi pesan saya nanti kalau baca Quran cobalah dicontoh pelan-pelan. Namanya contohnya gini. Wali Allah itu kenapa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu nanti dibaca dikoneksi dengan yang juz 24 itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah ternyata wali-wali Allah tidak khauf, tidak takut
yang memang kepercayaan atau keyakinan terhadap Allah itu total. Jadi umpamanya begini, nah kalau saya mati sekarang kan, ya tidak apa-apa mati. Mau hidup kita juga atas kehendak Allah, mati kita ya atas kehendak Allah. Hidup kita itu dipegang oleh rahmatnya Allah, mati kita ya tetap dipegang. Nah kita langgar, nanti lah dimasukkan neraka gimana nanti lah. Itulah pikiran kita, itu pikiran kita. Toh hidup kita itu juga tahu, gitu ya. Sama hidup itu ngerti nggak sama kau hidup? Kan ya enggak. Wah ada rohnya di mana coba kamu? Jantung saya masih berdetak, mosok, sama ngerti lah jantung berdetak. Terus jantung berdetak itu sama paham nggak? Sama yang mengendalikan, oh kalau saya pegang tangan saya biar jantung, kan enggak juga. Yesus tiba-tiba bergetar gitu aja loh. Terus kemudian, oh karena makanan saya sehat, mosok. Orang yang makanan sehat juga ada yang cepat mati. Mungkin matinya karena kaget gitu ya. Tiba-tiba jangkrik yang dipelihara hilang, itu kan bisa juga mati. Banyak kan? Jadi alam atas sadar kita yang mendominasi hidup kita itu yang sering menjajah kebahagiaan kita, yang sering menjajah kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan kita itu sering dijajah oleh keinginan-keinginan yang didoktrin oleh alam atas sadar kita, atau mungkin nalar mayoritas. Pokoknya mayoritas orang itu begini, umpamanya gitu ya, bahwa baju yang baik itu yang mahal. Itu kan doktrin nalar mayoritas, dan itu nggak keren. Dulu sama mungkin masih ingat saya mengatakan bahwa idealitas itu pasti dihuni oleh minoritas. Ya. Saya masih ingat saya mengatakan itu. Jadi kalau kita ikut nalar arus mayoritas, arus nalar mayoritas itu nggak keren, nggak ideal sama sekali pokoknya. Nggak ideal. Yang ideal itu ya kebanyakan idealitas dihuni oleh minoritas. Gitu. Nah nanti contoh lah ya, seperti Nabi Yusuf. Saya baca lah ceritanya. Enak daripada baca novel apa pribadi, novel apa lagi 5 menara di negeri Eropa apa saya nggak ngerti itu apalah itu baca novel-novel yang ada di Quran atau kisah-kisah yang ada di Quran, karena kisah Quran itu pasti memberikan ibrah li ulil albab. Laporkan fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah-kisah di dalam Quran termasuk kisahnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh siapa? Istrinya, terus nggak mau. Sebetulnya ya sama-sama mau, laki-laki sama perempuan nggak mau itu nggak logis. Itu istrinya raja, istri raja itu logikanya pasti cantik, pasti. Nggak mungkin istri raja jelek sekali, itu kan nggak masuk akal. Terus yang jelek kan udah, seleksinya sama kalau lihat raja-raja dulu itu seleksi istri itu kan bukan main, bukan hanya cantik, pintar, terus pokoknya gitu seleksi istri raja. Bahkan dari ribuan itu nanti yang diambil satu, itu mungkin ya. Yang level 2 buat soleh, yang level 3 buat apa, itu kan gitu. Jadi perempuan itu sangat dihargai di era Islam. Karena harus bersyukur sekali. Sebelum Rasulullah hadir itu kan bayi perempuan dikubur. Zaman Fir'aun itu kan ya, zaman Fir'aun bayi laki-laki ya, karena kekuasaan. Tapi sebetulnya perempuan di sejarah peradaban manusia itu kan selalu menjadi second ya, manusia yang kedua lah istilahnya itu. Nah sekarang kan sama, laki-laki perempuan sama. Sampai dilamar, sama boleh menolak. Sama juga boleh melamar, boleh. Ya yang melamar Rasulullah, istri pertama beliau itu kan Siti Khadijah. Jadi sampai umpamanya tiba-tiba melamar dosen, Pak dosen saya ingin jadi istri. Ya udah apa-apa. Modal sampean apa? Saya pengen nanti pondok sampean itu saya yang ngajari. Mamanya gitu ya, dosen kan ada saya diminta ada dosen dari saya disuruh nyarikan istri. Saya kan kalau mau nanti daftar sama saya. Sudah punya pondok pesantren nggak tahu saya, tapi ya namanya orang gitu, maksudnya karena mintanya yang hafid gitu. Tapi saya belum ketemu yang oke, nah itu sampai ke sana ceritanya apa? Tapi nggak apa-apa biar enak ya kan. Nanti kalau satu apa? Baru Firqah, istri pertama dari yang dari tahap kedua mungkin gitu. Mithlu, kita lanjutkan. Contoh, wahal ataka hadithu Musa. Wahal ataka
haditsu Musa. Lafaz wa hal ataka haditsu Musa. Dan bala qadirina ala an musawwiya bana. Surat Al-Qiyamah. Kalau wa hal ataka haditsu Musa itu surat Thaha. Juz 6 16 ya surat Thaha. Bala qadirina ala an musawwiya bana. Surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Quri'a bi imalah. Quri'a dibaca di imalatin dengan imalah. Jadi ata dibaca ate, wahal ate ka haditsu Musa gitu ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana gitu. Jadi wahal ate ka haditsu Musa dibaca imalah. Imalah itu bacaan antara harokat fathah dan kasroh. Imalah. Bitarki kiroai apa? Mana tadi? Ata wa Musa qabala. Quri'a bi imalatin ata lafaz ata wa Musa dan lafaz Musa wa bala dan lafaz bala. Jadi wahal atika haditsu Musa wahal atika haditsu Musa wa bali qadirina ala an nusawwiya banana. Boleh nggak baca apa? Kalau di fikih itu kan ada namanya apa, menggabungkan imam itu apa? Menggabungkan antara satu imam dengan imam yang lain. Nah, saya lupa istilahnya. Nah, coba nanti kalau kita boleh nggak? Jadi umpamanya begini, wudhunya pakai Imam Malik, sholatnya pakai Imam Syafi'i, boleh nggak? Boleh, kalau saya boleh, sama-sama sholat syariat, boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh, itu nanti alasannya adalah membuat gampang agama. Karena sebetulnya agama itu kan memang harus digampang, maksudnya Allah itu menghendaki yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Boleh. Kalau saya ikut yang boleh saja, enak. Kalau yang nggak boleh kan ketat, nggak boleh itu nanti mau. Dan justru agama itu memang harus dimudahkan. Jadi nggak bisa, bawahnya nanti ya itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa korban dengan sapi, korban dengan kambing lah ya kalau yang satu. Ya kan korban dengan ayam boleh, kan enak. Saya punyanya ayam besar, korbannya sudah kokoh. Sekarang latihan aja, ya. Itu Islamnya kan niatnya sudah bagus, niat korban. Toh nanti kalau dimampukan oleh Allah menjadi terbiasa kan. Gitu. Kan ada orang yang kaya ya karena ya tadi membakhil wasdalna itu. Kemudian wah saya masih butuh apartemen baru, jadi saya nggak bisa korban kambing 2 juta. Apartemen saya butuh 5 triliun. Lah nggak logis. Kan ada yang model kayak gitu. Ada menyumbang 1 juta aja dipikir keuntungan sampean, kalau saya nyumbang di tempat sampean apa? Oh kan gitu, pikirannya kan untung mungkin. Itu kan alam atas sadar. Alam bawah sadar punya uang 500, dia butuh, temannya lebih butuh, kasih temannya. Sudah nggak apa-apa, biar Allah nanti ngasih. Itu keren kan? Cara nalar keren itu kan gitu. Punya 5 triliun diambil 2 juta. Mau apartemen saya kurang jendelanya nanti kalau itulah model dalbo ya. Model kapitalis, komunis, apa ya, pokoknya gitulah ya. Kalau kita kan nalarnya nalar bawah sadar, hidupnya bersama Allah terus. Enak, punya uang 2 juta, temannya butuh 2 juta. Kita sudah punya makanan, temannya belum punya makanan, istrinya pengen berubah. Kita uang 2 juta itu longgar ya, paling butuh buat uang muka, mobil pokoknya. Sudah pakai utang, tidak usah utang, ambil aja. Keren ya? Keren kayak gitulah. Daripada uang sama berapa? 5 triliun. Saya mau pinjam 5 juta saja. Wah, ini nanti proyek saya nggak selesai. Manusia model apa kayak ini? Gitu ya. Coba sekarang konstruksi nalarnya sampai harus mendominasi atau mengaktifkan kembali nalar bawah sadar yang 88%. Intinya adalah bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, seluruh hidupnya dimuarakan kepada Allah. Nanti kalau saya mati gimana? Kalau saya kan itu Allah yang mengatur sudah. Kalau saya nggak dakwah, siapa yang mendapat? Kok
kayak agama itu sampean kan nalar model apa ya? Allah itu sudah punya skenario. Jangankan sampean, Rasulullah wafat aja. Itu kan sudah di sama Allah. Maksudnya agama terus kemudian hilang kan enggak. Gitu. Maksudnya itu ada kiai yang kenal atau ulama nanti kalau saya mati siapa yang dakwah? Kok kayak agama itu kan enggak. Agama itu ya atas kendali Allah. Ya kayak umpamanya begini nalarnya. Kalau presidennya ini nanti kita miskin, memangnya yang buat miskin dan kaya kita itu presiden? Kan ya enggak, presidennya siapa aja ya. Nah itu nalar atas sadar. Meskipun nalar atas sadar itu memberi informasi awal untuk nanti menjadi bahan nalar bawah sadar. Jadi yang memberi informasi kan umpamanya seperti Nabi Ibrahim melihat bintang, itu kan terus kemudian dibaca ya. Apa itu yang di surat Al-Maidah. Falamma wasyamsa basiratan falamma al-qamara falamma apa itu yang sebelumnya itu. Falamma wasyamsa basiratan qala hadza falamma afala qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Itu kan alam tasadar, jadi informasi mata, akal, kemudian di nalar. Pokoknya begitu. Mana lagi? Wa qauluhu ta'ala lan utawi firman-Nya Allah Ta'ala khabiran basira. Ini di surat Al-Isra ya, khabiran. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Jadi inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu yang yabsut itu apa? Melonggarkan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan yang melapangkan yabsutur rizqa liman yasha'u bagi orang yang dikehendaki, wa yaqdir dan menyempitkan gitu ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat sempit. Sebentar tapi itu ya. Nanti sama lihat di terjemah atau di tafsir tentang Lailatul Qadar. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Innahu kana bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang bi'ibadihi terhadap hambanya khabirun basir. Khabir itu maha mengetahui, basir dan maha melihat ya. Nah di sini dibaca bitarki qira'ah ini dengan menipiskan dua ra, khabiran basira gitu ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Lanjutannya apa? وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Di juz 15 Al-Isra ayat 30. Coba nanti dilihat. Bitarki qira'ah ini dengan menipiskan atau mentarkibkan dua ra. Jadi ra dari lafaz khabira dan basira. Wassalati wattolaki bitafqimil lamain, dengan menebalkan dua lam, lafaz as-shalah dan at-tolak. Contohnya adalah wassalati wattolaki, tafqim. Wassalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalati wattolaki bitafqimil lamain. Wa qawluhu ta'ala qad aflaha bitarkikil hamzati wa naqli harakatiha min awalil kalimati tsaniyati ila akhiril kalimati al-ula. Bitarkil hamzati, dengan membuang atau meninggalkan hamzah, wa naqli harakatiha, dan memindahkan harakat hamzah min awalil kalimati tsaniyati, dari awal kalimat yang kedua. Jadi kalimat yang kedua kan aflaha itu sebetulnya harakatnya itu adalah fathah. Jadi qad aflaha ya. Qad aflaha al-mu'minun, surat Al-Mu'minun namanya ya.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim min awwalil kalimati ila akhiril kalimati ula. Terhadap huruf di akhir kalimat yang pertama. Jadi dibaca menjadi qad aflahal mu'minun gitu nih. Jadi sama kalau biar kelihatan keren namanya kalau ngimami adiknya ya, jangan ngimami yang pintar nanti dikritik. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kak adiknya benarkan enggak? Mau kakaknya terus aja. Qad aflahal mu'minun kak, qad aflahal mu'minun. Di sholat ya. Karena anak kecil. Ya. Kemarin kasusnya juga di rumah saya kan ngimami. Setiap ngimami kan pakai apa? Ya anak mbak santri saya suruh ngimam itu. 1 rakaat 1 halaman, 1 halaman. Nah, rakaat kedua itu saya baca karena mungkin saking nikmati gitu ya. Saya angan-angan maknanya sampai ke lembaran berikutnya. Terus saya sayup-sayup itu dengar yang aneh itu, saya lupa dia bilang sampun Ustadz atau gitu ya. Terus setelah selesai kan saya udah terus kemudian jangan bilang gitu kan udah. Saya teruskan sholatnya. Baru setelah sholat saya tanya siapa tadi yang nyimak? Pulau Ustadz. Tadi sama bilang apa? Sampun Ustadz. Bohong Ustaz ya, tertawa semuanya. Ternyata dia baca ayat terakhir. Jadi ayat terakhir di halaman itu dia baca ulang untuk mengingatkan saya. Saya kira sampun Ustaz saya bilang gitu. Ternyata enggak. Tapi saya enggak terlalu dengar karena ya kadang imam itu nikmati bacaan terus kemudian diangan-angan artinya gitu. Terus kemudian lupa batas akhir bacaan. Ya kasus-kasus kayak itu kan ya ada aja. Jadi cerita-cerita lucu di sholat itu ada aja. Terus kemudian diterima sama Allah atau enggak? Ya diterima. Memang yang diterima sholat sama ya kan. Allah itu Maha Rahman dan Rahim, diterima. Ya. Yang bilang nggak diterima itu kan nggak ngerti Allah terima atau enggak kan ya enggak. Ya kayak bacaan kita yang kita hadiahkan ke orang tua kita yang sudah meninggal diterima atau enggak kan didebatkan dengan berbagai argumentasi. Ada yang mengatakan bahwa dengan ayat-ayat wala taziru waziratu wizra ukhra dan sebagainya itu enggak diterima. Yang lain dengan mengetengahkan hadis-hadis Rasulullah bahwa Rasulullah pernah mendoakan, terus kemudian memberi pelupa hormat di makam terus mendoakan diterima. Itu kan enggak ngerti kita diterima atau tidak. Kalau saya diterima aja, enak diterima. Kalau enggak diterima doa kita umpamanya Allahumma firil muslimin wal muslimat. Terus gimana? Diterima atau enggak? Ya diterima sama Allah. Allah mengajarkan itu. Kalau saya enggak usah pakai dalil. Saya termasuk yang setuju dengan bahwa doa orang yang hidup itu atau bacaan apapun, amal soleh apapun yang dikirimkan ke yang sudah meninggal itu diterima oleh Allah. Ya dulu guru saya ngajarinya gini argumentasinya. Kalau Gus Bahar mengatakan argumentasi canggung elek gitu ya. Jadi orang kayak gitu enggak usah didalili. Dia juga gak punya dalil loh. Jadi guru saya itu mengatakan gini dulu, kalau ngomong kayak gitu, saya itu termasuk orang yang amal solehnya kurang menurut saya. Jadi ketika saya meninggal, saya masih butuh doa dari orang-orang yang masih hidup. Amal soleh dari orang yang masih hidup yang mengalir ke yang diberikan kepada saya. Jadi ya orang-orang yang masih hidup yang diniatkan untuk saya masih butuh. Ya saya itu aja, nggak usah pakai dalil-dalil. Kalau orang-orang yang sudah congkak, saya nggak butuh, amal saya cukup gitu. Saya percaya nggak terima, nggak diterima namanya gitu. Ya terserah. Gitu. Ya seperti argumentasi kenapa setelah sholat kok salaman. Gitu. Mana dalilnya? Ya mana dalilnya setelah sholat kok pergi ke WC? Mana dalilnya setelah sholat nyalakan HP? Itu kan yang ngajarin Gus Bahar. Enggak usah didalili orang kayak gitu, enggak ngerti. Mamanya, mana dalilnya setelah baca Quran dicium gitu. Ya sama tanya aja, mana dalilnya baca Quran pakai mushaf? Gitu. Ya, dulu zaman Nabi kan belum ada mushaf. Mana dalilnya baca Quran pakai ini? Mana dalilnya baca Quran terus kemudian mengolok-olok orang lain? Mana dalilnya? Nah, kan gitu aja. Gitu. Tanya dalil kenapa baca Quran dicium itu bid'ah, dolala, final, enak sekali. Memang panitia neraka sampean. Terus gitu aja. Mau beragama kok keras,
nggak nyaman. Beragama itu rahmat, ya rahmat. Orang yang belum tahu ya dikasih tahu, kok malah disesat-sesatkan, dibid'ahkan, cara ngajarannya kok keras sehingga agama menjadi momok gitu. Agama kok dijadikan apa justifikatif, apa menghakimi orang lain, kan ya enggak keren. Ini tuh mana sampai mana tuh sampai sana. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala telah kita sudah. Bahwa man yusama wa huwa lan alif utawi tadi bitarkil hamzati wa nanti harokati. Ma sesuatu yusama yang dinamakan tasdilul hamzati dengan tasdilul hamzah. Jadi apa tasdil itu? Memindah ya mungkin. Kalau arti aslinya kan tasdil itu mudah ya. Memudahkan atau ya kalau orang Arab mungkin melafalkan qad aflaha itu sulit. Ya, lidahnya keras ya. Jadi terus kemudian dimudahkan. Qad aflahal mu'minun gitu mungkin. Kalau kita kan enggak. Memang sejak awal cara pembelajaran Quran kita itu ideal. Jadi sampean baca roh aja kan mesti didikte berulang-ulang gitu ya. Roh, ri gitu ya. Wari, rubau kan gitu. Ruwong itu kan keren. Terus pokoknya Indonesia itu ya cuwilang surga ya. Kit'atun min apa? Kit'atun min riyadil jannah atau raudhatan min riyadil jannah. Ya lah sama enggak jalan-jalan ke Mekah, Madinah lah, enggak seenak di Indonesia. Nasi pecel bikin sendiri, cari di kebun ada. Di sana enggak ada. Enggak ada, sama cari lombok di depan Masjidil Haram lah enggak ada. Oke, soalnya gitu. Indonesia itu karunia, sama harus bersyukur. Bersyukur sekali. Tasbihul hamzah. Wa qauluhu ta'ala liqaumi ya'lamun. Nahnu na'lamu wa taswaddu wujuhun alam ahad. Itu lafaz aslinya ya, liqaumi ya'lamun. Wa qauluhu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala, liqaumi ya'lamun. Nahnu na'lamu wa taswaddu wujuh. Ya, alam ahad. Ya, alam ahad. Nah, di sini dibaca liqaumi ya'lamun. Nahnu ni lamu watis wadda wujud alam ihad ya dikasih hurufil mudharaati fi jami'i hadhil af'al. Jadi dibaca kasroh. Itu perbedaan di qiraat nanti. Wa qauluhu ta'ala hatta hin, wa qauluhu ta'ala lan utawi firman-Nya Allah Ta'ala hatta hin, lafaz hatta hin. Qara'ahul Hudzailiyun Qur'an bacahu ing hatta in sapa al-Hudzailiyuna madhab Imam Hudzail gitu ya. At-Ta'i atau Hudzailiyun itu apa itu? Hudzail, suku Hudzail ya. Hudzail itu suku di mana? Hudzail itu suku di Mekah ya, dekat Mekah insyaallah. Hudzail itu Mekah. Kalau di Madinah itu suku besar yang mana saya lupa itu. Yang ada suku lokal. Suku lokal itu ada dua ya. Terus kemudian suku Yahudi, terus kemudian orang Muhajirin. Yang diperangi oleh Rasulullah karena membela orang kafir Arab itu. Lupa. Coba kemarin saya tanya, saya juga masih belum ingat. Hatta ini ya. Kalau Hudzail itu insyaallah suku Mekah ya, suku-suku di Mekah. Hudzail, terus apalagi kemarin yang kita sebutkan itu. Tamim ya. Ya, Hudzail, Quraisy, Tamim, Azad, Hawazin ya, itu suku-suku di dekat Mekah ya, Hudzail. Orang-orang Hudzail itu membaca at-tahid di qalbil ha'i ain. Ya seperti sirat tadi dibaca sirat itu kan di qalbil shadi sinan gitu ya. Di qalbil shadi sin gitu ya. Di qalbil ha'i ain dengan mengganti ha ainan ing ain. Wa qauluhu ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala alaihim da'iratus sawu. Lafaz aslinya alaihim da'iratus sawu. Bi isba' min jam'ud dzukur. Bi isba' dengan mendoma atau memenuhi. Mim jam'ud dzukur, mim jamak mudzakkar salim. Akhirnya diganti dibaca dengan alaihimu
dairatus sabr. Ya seperti tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. 'Alaihim dairatus sabr. Wa qauluhu ta'ala lam utawi firman-Nya Allah Ta'ala wa ghidhal ma bi isba'i dhammatil ghin ma'al kasri. Wa ghidhil ma dhammatil ghain wa ghidhal bi ma'al kasri wa ghidhil ma wa ghidhal ma ya wa ghidhal dhammatil ghain. Mungkin lafaz aslinya apa itu gimana? Kalau lafaz di Al-Qur'an mushaf dan asli wahidul mad wahidul isma'i dhammatil ghain ma'al kasri. Ya berarti dibaca waghidul mungkin ya apa itu bacanya? Waghidul mad ya. Waghidul mad. Itu yang perbedaan-perbedaan di dalam kelas ya. Yang kemarin sudah ada fatalaqqa Adam menjadi fatalaqqa Adam, dibaca fatalaqqa Adam. Syiar dibaca dengan syiar. Terus kemudian jama' dibaca dengan mufrad. Amanatihim dengan amanatihim. Kasufil manfush diganti lafadznya dengan kalihil manfush diganti dengan kasufil manfush. Itu ya. Jadi pergantian atau perbedaan qiraah sab'ah itu seperti yang saya sampaikan tidak merubah substansi atau inti dari apa yang dikehendaki oleh Quran ya, apa yang dikehendaki oleh Quran. Makanya Nabi di banyak hadis beliau ketika diwahyukan oleh disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril dari Allah, itu Nabi menyampaikan minta ditambah zid ya, sampai 7 kali ya. Itu yang dibuat argumentasi para ulama ahli qiraat sab'ah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan ala sab'ati ahruf ya, dengan terus kemudian nanti dimaknai dengan sab'ul ghar, ada yang mengatakan 7 kandungan gitu ya. Terus kemudian ada yang mengatakan 7 kandungan di dalam Al-Qur'an, amr, nahi, terus kemudian itu ya, terus pokoknya itu 7 kandungan. Dan terus ada yang mengatakan 7 i'rab ya, terus pokoknya gitu diartikan macam-macam. Tapi yang paling populer adalah 7 lahjah ini ya, 7 lahjah maksudnya bahwa itu adalah termasuk lahjah atau dialek lokalitas suku-suku Arab. Nanti di berikutnya itu Ustaz Muhammad Zuhair memberi argumentasi bahwa tulisan kaum Ummi ya, yang saya sebutkan tadi ini kan simbolnya sederhana sekali. Terus kemudian tulisan yang sederhana itu dibaca oleh orang lain yang sama-sama Ummi, kan akhirnya bacanya sebatas yang dia mampu untuk membaca. Nah itu yang nanti menjadi argumentasi bahwa itu adalah 7 lahjah dari suku-suku selain suku Quraisy ya. Tapi ternyata qiraah yang ada ini itu sumbernya dari 5 tempat tadi. Padahal lahjah yang disebutkan oleh para ahli qiraah itu lahjah suku lokal. Nah kemudian kita mengintegrasikan antara suku lokal Mekah itu dengan lahjah Syam, Kufah, Basrah, Madinah itu para imam qiraah yang mengajari di tempat-tempat tadi itu adalah dari suku-suku yang berada di dekat Mekah. Jadi mungkin ada imam qiraah yang berasal dari suku Quraisy, ada imam qiraah yang berasal dari suku Quraisy, ada imam qiraah yang berasal dari suku apalagi tadi Hawazin yang itu mungkin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Monggo yang ingin bertanya. Puasa tuh, sama puasa. Insyaallah. Yes, puasa. Lebih baik puasa daripada tidak puasa. Saya jarang puasa sunnah karena sering tergiur dengan teh manis. Saya sama anak saya itu sering berguyur, Abi nggak pernah ngasih contoh puasa sunnah dan sebagainya. Ayo kak, adik, tapi sekarang nanti sama ngaji, nggak ngaji. Tapi tadi malam bangun, nggak bangun. Tapi sholat jamaah itu apa disiplin coba sama. Allah itu
Ah, ya puasa loh, kok contohnya nggak puasa saja. Itu alasan ayahnya ya. Tapi ya lucu.